Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ujian atas nama Ibu Sayati. Kita mulai ujian komprehensifnya. Silakan Ibu presentasikan secara singkat isi dari modul ajar P5 PPRA dan PTK. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. P5 kearifan lokal mengenal tari dampeng, eksplorasi warisan budaya tradisional, dan nilai-nilai budaya. Tari dampeng adalah tarian khas masyarakat suku Singkil, Aceh Singkil yang biasanya ditampilkan pada acara seperti sunat rasul dan menyambut tamu kehormatan. Tari dampeng biasanya ditarikan oleh 10 orang sampai 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu kendi atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Integrasi tari dampeng dalam P5 PPRA kearifan lokal untuk mengenalkan dan melestarikan tari dampeng. Kegiatan ini dirancang dalam proyek penguatan profil belajar Pancasila P5 dengan tema kearifan lokal. Tujuan proyek mengenalkan tari dampeng sebagai salah satu warisan budaya daerah. Yang kedua, mengenal nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam tari dampeng. Yang ketiga, menanamkan rasa cinta budaya lokal dan tanggung jawab untuk melestarikannya. Yang keempat, mengembangkan keaktivitas kolaborasi dan keterampilan siswa dalam mempelajari menampilkan tari dampeng. PTK, upaya meningkatkan pemahaman konsep Asmaul Husna dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning PBL kelas 3 di SD Negeri Kilometer 5 Kota Sebulu Salam. Latar belakang masalah SD Negeri Kilometer 5 Kota Sebulu Salam merupakan salah satu sekolah negeri yang banyak diminati oleh lingkungan sekitar. Kegiatan belajar di SD Negeri Kilometer 5 Kota Sebulu Salam terkesan sederhana dan mudah. Pada pembelajaran program pendidikan agama Islam, para siswa terlihat jenuh dan tidak semangat. Apalagi di zaman modern ini, pengaruh perkembangan teknologi menyebabkan berkurangnya pemahaman siswa pada pembelajaran PAI, terutama dalam Asmaul Husna. Oleh karena itu, SD Negeri Kilometer 5 Kota Sebulu Salam sedang berupaya bagaimana cara menumbuhkan pemahaman siswa dalam mendidik agama Islam, khususnya Asmaul Husna, dan mencoba mengubah metode pembelajaran. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dijabarkan sebagai berikut. Yang A, bagaimana pemahaman siswa di kelas 3 SD Negeri Kilometer 5 Kota Sebulu Salam tentang Asmaul Husna sebelum menggunakan PBL. Yang B, bagaimana penerapan model PBL dalam pembelajaran Asmaul Husna pada siswa kelas 3 SD Negeri Kilometer 5 Kota Sebulu Salam. Yang C, bagaimana tingkat pemahaman siswa di kelas 3 SD Negeri Kilometer 5 Kota Sebulu Salam setelah menggunakan model PBL. Yang ketiga, tujuan penelitian.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk satu, mengetahui tingkat pemahaman siswa kelas 3 SD Negeri Kilometer 5, Kota Sebulu Salam, materi Asmaul Husna sebelum menggunakan metode PBL. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan metode PBL dalam pembelajaran Asmaul Husna pada siswa kelas 3 SD Negeri Kilometer 5, Kota Sebulu Salam. Yang ketiga, untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 3 SD Negeri Kota Sebulu Salam pada materi pembelajaran Asmaul Husna masalah menggunakan model PBL. Yang keempat, teori terkait judul. Kata al-asma adalah bentuk jamak dari kata is yang biasa diterjemahkan dengan nama. Ia berakar dari kata as-sumu yang berarti ketinggian atau asimah yang berarti tanda. Memang nama merupakan tanda bagi sesuatu sekaligus harus dijunjung tinggi. Sedangkan kata al-husna adalah bentuk muannats feminin dari kata ahsan yang berarti terbaik, dekat. Ibu Sayati, silakan lanjut ke metode penelitian, Bu. Slide berikutnya. Metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas, classroom action response. Dengan penelitian tindakan kelas ini, peneliti memberikan tindakan kepada subjek yang diteliti, yaitu siswa kelas 3, dan guru bertindak sebagai observer. Subjek penelitian atau responden adalah pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian adalah seluruh siswa kelas 3 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 18 siswa dan perempuan sebanyak 10 siswa. Teknis pengumpulan data. Tes tertulis digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik tentang Asmaul Husna. Tes ini dilakukan sebelum pretest dan sesudah pretest, pelaksanaan tindakan pada setiap siklus. B. Observasi. Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengamat keterlibatan peserta didik dalam kegiatan diskusi dan interaksi antar peserta didik. Observasi ini menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya. Yang C. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru dan peserta didik untuk menggali informasi lebih dalam tentang proses PBL serta perubahan yang terjadi pada peserta didik setelah pembelajaran. Yang D. Oke, baik. Sudah, Ibu? Sudah, Bu. Baik. Ibu Sayati, mungkin kita akan pertanyaan terkait dengan modul ajar. Nah, dalam merancang modul ajar kan ada penilaian, Bu. Nah, ada berapa jenis penilaian di kurikulum Merdeka atau asesmen? Oke, Bu, lanjut. Apa yang Ibu ketahui terkait dengan modul ajar yang sudah Ibu buat? Ada 3 kan modul ajar PBL, PJBL, dan P5 PPRA. Silakan. Ada 3, Bu. Ada CP, ada TP, ada ATP. Oke. Bagaimana merumuskan ATP-nya, Bu?
Bagaimana cara merumuskan ATP? Oke, baik. Saya lanjut lagi. Judul proposalnya apa, Bu? Judul proposal ini, Pak. Saya meningkatkan pemahaman konsep Asmaul Husna dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning PBL kelas 3 di SD Negeri Kilometer 5, Kota 10 Salam, Bu. Oke, nah Ibu kan menggunakan PBL ya, Bu, modelnya. Nah, coba Ibu ceritakan bagaimana langkah-langkah pembelajaran dengan PBL. Latar belakang. Sintak PBL, Bu. Anggapan PBL itu seperti apa? Yang ini, Bu, latar belakang, ada latar belakang, rumusan masalah, yang itu. Gini, Bu. Ibu ingat nggak modul ajar apa yang sudah Ibu buat di tugas lokakarya? Ada berapa modul ajarnya, Bu? 2, Bu. Ibu Sayati, lihat saya, Bu. Jangan lihat ke tempat lain, ya. Ada berapa modul ajar yang Ibu buat Ada di 2, dalam Bu. lokakarya? Ada? Ada 2, Bu. Oke, sebutkan, Bu. Ada apa saja? PBL sama BPJL, Bu. Oke, nah kan ada PBL ya, Bu. Nah, ketika Ibu membuat modul ajar PBL, bagaimana kegiatan pembelajaran dengan PBL? Apa saja langkah-langkahnya, Bu? Orientasi masalah, orientasi belajar, Bu. IP, investigasi, pengembangan dan pengajian hasil, analisis dan evaluasi siswa. Oke, baik. Satu lagi, Ibu Sayati, apa masalah dari proposal Ibu ini? Kenapa Ibu ingin menggunakan PBL? Hmm. Permasalahan di kelas Ibu apa, Bu? Dalam pembelajaran Asmaul Husna tadi, apa masalahnya? Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diberikan. Ibu Sayati, Ibu lihat Ya, saya, Bu. Ibu. Nah, Ibu Ya, dengar Bu. dulu saya ngomong, ya. Ya, Ibu kan Bu. sudah berapa lama Ibu mengajar? Udah 12, Bu. 12 tahun, Bu. 12 tahun mengajar. Nah, apakah ada masalah di kelas, terutama terkait pembelajaran Asmaul Husna? Ada, Bu. Oke, apa masalahnya, Bu? Silakan Ibu sampaikan. Kalau dengan PBL kan, Bu. Kalau mereka lebih senang dengan belajar dengan PBL, Bu. Karena tidak bisa membaca banyak PBL, tidak bisa membaca banyak anak-anak yang aktif, tidak bisa mempresentasikan, Bu. Oke, baik Ibu Sayati. Bagaimana Ibu mengetahui anak itu tidak berhasil atau tidak mampu untuk memahami Asmaul Husna? Dari mana Ibu tahunya? Dari dari memeriksa dari tidak bisa membaca banyak anak-anak yang tidak aktif. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sayati. Sudah selesai untuk ujian komprehensifnya. Silakan stop share dulu layarnya.